Uh, saya mau menyampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya saya menyikapi dari Amang Opo Faith tadi. Ada satu firman, karena kan kita ini kan punguan, ya kan. Punguan itu berarti satu anggota. Jadi saya mau membacakan satu firman sebelum saya memasuki firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Biarlah kita punguan Limbong, Mulana yang terdiri dari 7. Tapi kita tetap satu. Dan kita tetap juga satu di dalam Kristus. Amin. 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 Mari kita sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh berkumpul Tuhan pada minggu siang ini Tuhan, bersama saudara-saudara kami, bersama keluarga kami Tuhan di tempat ini. Dan kami mau semakin dikuatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini Tuhan biarlah boleh membuka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin kuat dalam mengiring Engkau. Terima kasih Yesus. Saat siang hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah firman Tuhan pada siang hari ini saya mengambilnya di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya berharap semuanya bisa menerima firman setelah kita menerima berkat secara jasmani dan saat ini kita akan menerima berkat secara rohani. Saya akan bacakan di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tanggal 18 Mei hari ini pas kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur karena kita tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena hanya di Indonesia tepat di hari kenaikan Tuhan Yesus itu tanggal merah. Hari libur, mengingat di negara-negara lain tidak ada. Kita patut bersyukur karena pas di tanggal merah ini kita jadinya bisa beribadah. Pas di tanggal merah ini kita bisa menyikapi, lebih bisa memaknai daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, umat-umat Kristen di Indonesia seharusnya bersyukur. Di Singapura, dimanapun mereka tetap bekerja. Jadi mungkin mereka untuk beribadah, mungkin mereka akan terhalang. Tapi kita hari ini berkumpul setelah pagi kita beribadah dan saat ini kita berkumpul bersama di sini. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan. Terpisahkan dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Peristiwa ini itu sebagai mata rantai. Jadi sebelum kenaikan ada kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini tidak ada gunanya jika ia tidak mengalami kematian. Demikian halnya dengan kematiannya, tidak ada gunanya jika tidak ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu pun juga tidak akan ada gunanya jika tidak ada kenaikan. Jadi ini adalah satu mata rantai yang berkesinambungan. Dalam hal ini saya menyikapi ada 5 K yang seharusnya. Jadi kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan yang kelima akhirnya nanti kita akan menunggu yaitu kedatangan. Nah, yang saat ini kita tunggu setelah kenaikan Tuhan Yesus yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus di dalam Alkitab mencatat bahwa kebangkitannya dari antara orang mati itu selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan bukan hanya sekedar menampakkan diri tetapi dia juga berdialog. Dia juga berbicara bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia menampakkan diri ke banyak orang. Perbincangan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berlanjut juga dalam perjalanan
Yesus sampai ke satu bukit zaitun dekat Betania. Sebenarnya ada maksud, kenapa sih kok harus 40 hari? Kenapa kok enggak 7 hari aja penampakannya Tuhan Yesus? Kenapa harus lama itu? Nah, tentunya pada saat itu ada satu kejadian, yaitu di mana kematian Tuhan Yesus dan 3 hari kemudian ada kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini ada maksud Tuhan, karena pada saat itu murid-murid Yesus sangat terguncang jiwanya. Mereka begitu mengagung-agungkan Yesus sebagai Tuhan mereka. Mereka begitu memuliakan Tuhan pada waktu itu. Tapi orang yang mereka agung-agungkan itu ternyata mati. Orang yang mereka agung-agungkan itu ternyata bangkit terus nggak tahu entah kemana. Nah, itulah sebabnya ada 40 hari di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Bahkan kita ketahui juga ada Thomas. Thomas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku kepada lambungnya dan kepada tangan bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus datang. Sampai Tuhan, Thomas, letakkan tanganmu. Di sini adalah Tuhan mempunyai maksud. Kenapa harus 40 hari Tuhan harus menampakkan diri sebelum kenaikannya? Karena Tuhan ingin menguatkan iman daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia tidak mau domba-dombanya, dia tidak mau murid-muridnya ini kehilangan arah. Karena sejak kematian kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid ini mulai kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Karena mereka sepertinya sudah mulai kehilangan jati diri. Mereka sudah mulai kehilangan pegangan. Siapa lagi yang aku harus pegang? Siapa lagi yang akan bisa menuntun aku? Selama ini aku selalu berada dengan Yesus. Selama ini aku merasa nyaman dengan Yesus. Aku menghadapi masalah, aku selalu ada dengan Yesus. Aku setiap kali ada apapun, ada Yesus. Nah, terus sekarang Yesus tidak ada. Mereka mulai kehilangan arah. Mereka mulai goncang. Murid-murid Yesus mulai kembali menjadi nelayan di pekerjaan mereka yang terdahulu. Sampai itulah akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri mereka di sungai dekat situ, kemudian makan bersama-sama. Tebarkan jalamu, sama seperti waktu Yesus pertama kali memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau murid-muridnya seperti ayam yang kehilangan induknya. Dia tidak mau seperti domba yang kehilangan gembalanya. Itulah sebabnya selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri, yaitu untuk menguatkan iman daripada murid-murid Yesus. Kebangkitan Yesus itu disusul dengan penampakan diri yang secara berulang-ulang. Bahkan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 mengatakan, dan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem dan perintah memberitakan Injil. Di sini kenaikan Tuhan Yesus mempunyai makna. Saya memaknai kenaikan Tuhan Yesus ini ada 3 hal, yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan mitos. Kita tahu mitos itu adalah sesuatu hal yang sepertinya terjadi tapi tidak terlalu dipercayai. Oh, itu mitos gitu. Oh, bisa jadi ada orang yang memang percaya. Oh iya, nanti kalau orang Jawa ya, jangan nyapu di depan itu, depan pintu, jangan dibuang keluar, nanti rezekinya itu keluar katanya. Maksudnya jadinya seperti itu. Atau jangan duduk di depan pintu. Nah, ada banyak mitos di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sebagai orang-orang Batak juga ada yang harus begini, harus begitu, ya kan? Tapi kenaikan Tuhan Yesus ini bukanlah mitos. Alkitab mencatat di dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Dalam Alkitab. Kemudian Injil Lukas 24 ayat 51, ayat kita yang pertama tadi mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lebih detail lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, 3 ayat ini saya mau mengatakan
kita akan bedah bersama-sama dan cermati bersama dari 3 kutipan, yaitu di dalam Lukas 24 ayat 51, Kisah Para Rasul 1 ayat 9, dan juga Markus 16 ayat 19 itu. Di situ dikatakan ada satu kata, saya menemukan kata yaitu mereka. Kalau kita mengatakan mereka, itu berarti orangnya lebih dari satu. Nah, kebangkitan Yesus itu bukan mitos. Kenapa? Karena kenaikan Yesus itu bukan mitos. Kenapa? Karena saat kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Kita coba hitung. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Mati 1. Siapa yang mati 1? Yudas Iskariot, karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Kemudian di situ ada Maria, ada ibu Yesus, ada saudara-saudara Yesus. Itu berarti saat kenaikan Tuhan Yesus itu bukan hanya satu orang. Ada banyak saksi. Kemudian Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Rasul Paulus, di Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Di Kisah Para Rasul 1 Korintus 15 ayat 6. Dengan demikian, saksi mata saat kenaikan Tuhan Yesus itu ada banyak. Jadi tidak mungkin kan kalau dikatakan mitos, masa orang berhalu kok rombongan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu bukan mitos, tetapi itu adalah sesuatu hal yang nyata. Kenaikan Tuhan Yesus adalah satu hal yang nyata, dan itu adalah kejadian yang benar-benar fakta. Itu sebabnya kalau di dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia, di dalam persidangan, untuk membuktikan sesuatu, pasti kita meminta apa? Saksi mata. Ada saksinya. Kalau kita mulai ingin menunjukkan satu kebenaran, oh ada saksinya kok, itu tadi yang lihat kok. Ada sih, itu kemarin waktu kejadian, waktu jatuh itu ada. Oh jatuhnya gimana? Ada saksinya, ada yang melihat. Nah, kenaikan Tuhan Yesus, saya mau katakan kenaikan Tuhan Yesus bukan mitos. Itu adalah satu fakta yang nyata, karena tidak mungkin orang berhalu atau membuat sama ceritanya itu dari 500 orang lebih. Jadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama yaitu Tuhan Yesus naik ke surga bukan suatu mitos. Dan fakta yang kedua yaitu kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus itu mempersiapkan. Nah, rasanya kok kayaknya enak ya kalau kita jadi anak gitu ya. Semuanya sudah disiapkan orang tua, itu rasanya enak sekali. Anak saya gitu sampai semua mama, karena mereka merasa enak kalau sudah disiapkan. Mereka tinggal ambil, makan, selesai tinggal ambil. Baju ada, tinggal pakai. Nah, semua sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus itu begitu sayangnya sama kita. Begitu cintanya sama kita sebagai anak-anak, makanya tempatnya itu dipersiapkan. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kita pun berada. Tuhan Yesus ingin mempersiapkan tempat buat kita, karena begitu sayangnya sama kita. Jadi dia tidak hanya menebus dosa kita yang sudah setelah itu selesai. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus ingin menyediakan tempat. Dia tidak hanya menyelamatkan manusia dari maut. Karena Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus tidak hanya menebus kita, tetapi Tuhan Yesus melalui karena karya keselamatan Allah, dia menyediakan tempat. Dan di sini dikatakan, di dalam Yohanes tadi dikatakan, aku akan kembali, menyediakan tempat bagiku, dan tempat di situ adalah tempatnya itu banyak itu berarti satu orang ini dapat jatahnya sendiri-sendiri. Satu orang dapat jatahnya sendiri-sendiri, tidak perlu berebut. Tapi Tuhan itu menyediakan tempatnya. Oh, Pak A di
sini, Pak B di sini, semua sudah ada tempat. Rumah kita itu sudah disediakan sama Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak punya tempat. Lalu kenapa kok harus Tuhan dulu pergi selain menyediakan tempat? Kenapa? Supaya kita ini tidak kesasar. Supaya ini kita nggak salah jalan. Karena ada orang mungkin kalau pergi ke rumah, kalau kita pergi ke satu rumah, kalau orang itu belum pernah ke sana kan kita pasti nyari-nyari. Biarpun kita ada Google Map, kadang Google Map pun itu bisa menyesatkan kita. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah ke sana, kemudian mendampingi kita, pasti nanti jalannya kita kan enak. Lurus, kita ngikutin aja. Oh ya belok kanan, oh ya belok kiri, oh lurus aja. Oh udah sampai. Kita nggak perlu sampai Google Map, sampai dilihat-lihat, karena nggak ada petunjuk, nggak ada yang menemani. Nah, Tuhan Yesus itu sudah datang duluan, sudah menyiapkan duluan. Dan Tuhan Yesus itu menemani kita sampai kita mendapatkan tempat kita. Tempat kita yang begitu indah, tempat kita yang begitu baik, tempat kita yang begitu mulia, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tentu saja tempat itu tidak bisa dengan hal yang begitu mudahnya kita bisa menempatinya. Kalau kita mau ke sana kan kita harus ngikutin jalurnya Tuhan Yesus. Berarti kita di dunia ini juga harus ngikutin jalurnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus belok kanan, ya kita ngikut belok kanan. Kalau Tuhan Yesus belok kiri, ya belok kiri. Kalau Tuhan Yesus suruh ke gereja, ya ke gereja. Kalau Tuhan Yesus suruh untuk berdoa, berdoa. Bukan terus kita berjalan menuju ke satu tempat, terus kita memilih jalan kita sendiri. Ya nggak akan ketemu sama tempatnya. Sama. Kita mau ke rumah orang, kita ngikutin orang, orangnya belok kanan. Aku lewat kiri ya, gitu. Aku tak lewat kanan aja. Nanti aku lewat dari kiri, nanti aku belok lurus aja, itu nanti ketemu kok ke sana. Nah, bukan seperti itu, karena orang yang lebih tahu itu akan lebih enak untuk. Nah, Yesus juga maunya seperti itu. Kita ini dituntut untuk mengikuti jalannya. Makanya Tuhan Yesus harus naik ke surga terlebih dahulu, menyediakan tempat, dan yang akhirnya nanti akan menuntun kita menuju tempat kita. Dan yang ketiga, yaitu kenaikan Tuhan Yesus itu menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Pekabaran Injil ini menjadi sentral pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia. Kenapa sih Tuhan Yesus harus ada di dunia dulu selain untuk menyelamatkan kita? Karena Tuhan Yesus mau mengabarkan Injilnya. Tuhan Yesus mau memberitahukan tentang kedatangannya. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa anak manusia harus mati, bangkit, dan hidup. Anak manusia harus mengenapi kebenaran firman Tuhan. Anak manusia harus membuat kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata. Harus seperti itu. Nah, ini Tuhan Yesus berpesan juga kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Di dalam Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di sini kenaikan Tuhan Yesus itu untuk menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Kita semua orang-orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus memberitakan Injil. Di mana kita harus memberitakan Injil? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di seluruh Yerusalem itu artinya ada lingkup keluarga kita. Di keluarga kita, di orang tua kita. Kita bersaksi. Kemudian di Yudea itu sama halnya dengan adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita bersaksi kepada mereka. Di Samaria, itu berarti orang yang benar-benar belum mengenal Yesus secara pribadi. Dan
Yang keempat adalah sampai ke ujung bumi. Sejak kenaikan Tuhan Yesus, di situ murid-murid mulai berpencar. Mereka menerima Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Mereka mulai pelayanan mereka. Dari Rasul Paulus, dari beberapa murid, dari Barabas, Stefanus, banyak murid-murid mulai tersebar ke seluruh dunia. Karena mereka mulai mengabarkan Injil. Ini adalah makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Saya masih mengingat, saya punya kakek. Kakek saya itu seorang yang Muslim, totok, Jawen. Masih menggunakan keris-keris gitu. Tapi saya bersyukur sebelum kakek saya meninggal, kakek saya bertobat. Satu hal yang sangat-sangat saya syukuri. Entah kenapa. Karena apa? Mungkin bersaksi yang kita katakan adalah bukan bersaksi yang kita harus melulu, oh kamu harus percaya sama Tuhan Yesus, kamu bukan. Tetapi kita boleh bersaksi melalui sikap kita. Kita sebagai pemimpin di dalam lingkungan kita. Kita mulai menunjukkan bagaimana Kristus di dalam diri kita. Kita bisa memimpin dengan penuh hikmat. Kita bisa memimpin dengan kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus itu yang ajarkan untuk kita. Bukan secara arogan atau bukan secara otoritas yang harus kamu bawahanku, kamu harus melakukan ini, bukan. Tapi itu adalah salah satu hal perlakuan bersaksi kecil yang kita bisa lakukan di luar, di Yudea, di lingkungan kita. Nah, kakek saya pun juga seperti itu. Saya bersyukur. Tiba-tiba kakek saya panggil papa saya, berkata seperti ini, Cep, pada papa saya namanya Cepto, Cep, aku saiki percaya sama Tuhanmu. Papa saya kaget, karena papa saya itu bukan yang bagaimana sama bapaknya, karena memang mereka punya keyakinan sendiri. Kita tetap bersaksi, tapi tiba-tiba kakek saya itu manggil, tiba-tiba berkata seperti itu. Papa saya nangis. Aku pokoknya saiki percaya ambek Tuhan. Aku melihat Yesus sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri ada seorang yang berpakai baju putih memanggil aku. Begitu kakek saya bilang. Sampai akhirnya papa saya berdoa, beliau menerima Tuhan Yesus. Tidak lama, beberapa minggu setelah itu kemudian beliau dipanggil oleh Tuhan. Papa saya bersyukur, saya juga sebagai cucunya saya bersyukur karena kakek saya sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, di sini kita dituntut untuk mengabarkan Injil melalui saudara-saudara kita, sekeliling kita. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin supaya orang yang percaya boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dengan cara yang sederhana kita boleh bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam lingkungan kampung, seperti yang saya pernah ceritakan bahwa papa saya itu benar-benar punya pengaruh yang besar sekali di kampung. Sampai orang bisa mengatakan, Pak Cep itu orang yang sangat loyal sekali. Dia bisa mengampuni orang yang begitu jahat sama dia. Dia begitu mengajarkan bagaimana mengasihi musuhnya. Nah, di sini adalah saksi. Kita tidak perlu muluk-muluk melakukan hal-hal yang berlebihan. Tetapi kita mau mencontohkan Kristus yang ada di dalam kita. Memancarkan Kristus melalui diri kita di dalam lingkungan kita. Dan itulah 3 hal yang mengenai tentang kenaikan yang saat ini kita rayakan bersama-sama tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan mitos. Itu real, itu nyata bahwa Yesus naik ke sorga. Dan yang kedua, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita bisa menuju jalan yang benar. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita boleh mengabarkan Injil, berita keselamatan, menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Punguan Limbong semuanya kita boleh menjadi saksi. Tidak hanya kita yang sudah tua, atau tidak hanya kita yang masih muda, atau tidak hanya aku yang pelayanan di depan mimbar, aku yang pelayanan jadi diaken, aku yang menjadi majelis. Bukan, tetapi setiap orang percaya dituntut
untuk bersaksi. Amin. 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 Mau bersaksi buat Tuhan? Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi kami percaya firman yang kami dengar Tuhan boleh ada terus di dalam hati kami, terus mengingatkan kami. Roh Kudus terus menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh memberi apa yang terbaik yang kami bisa berikan Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu memberikan tempat yang terindah buat kami. Terima kasih Yesus, dan saat ini kami juga menantikan kedatangan-Mu Tuhan untuk yang kali kedua. Dan biarlah Tuhan saat kedatangan-Mu Tuhan kami boleh duduk bersama dengan Engkau di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sampai di sini, Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga terus memberi kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.